tibalah saatnya itu jam 10 pengantin datang. Iya. Saya melakukan kirap. Ternyata saya stres demam panggung di situ. Itu kaki saya itu untuk melangkah itu seperti bobotnya 50 kilo. Oh, 50 kilo aku. Jadi saya seperti nggak kuat jalan karena badanku waduh gemetar sekali. Sampai-sampai yang mestinya saya 8 menit sampai di pelaminan, itu gending habis saya baru sampai di tengah. Hai, season kembali lagi bersama aku, Vivit Lasso. Tentunya masih di Wedding Says dan masih banyak obrolan-obrolan menarik seputar perweddingan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tentunya kalau di perweddingan Jawa atau tradisional, beliau tuh selalu hadir dengan bahasa Jawanya yang selalu lembut. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya lembut, kalem. Kita langsung sambut beliau. Tadi udah meluangkan waktu duluan datangnya daripada aku. Oke sih Bro, kita sambut Mas Ari Wibowo. Halo Mas Ari, apa kabar? Halo Vivit. Sehat? Alhamdulillah kabar baik sekali. Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat dan baik-baik saja. Oke, boleh disapa dong si Bro di sana. Ya ini sapanya pakai bahasa tradisional atau? Boleh, monggo. Kalau Jawa tuh Sis and Bro tuh apa Mas? Mbak Kang atau gimana? Boleh Kang Mas ya? Kalau sedikit Jawa itu sangat kaya sekali dengan bahasa. Artinya siapa kita berbicara dengan siapa. Kalau yang setara misalnya bosone iso sampeyan. Kalau lebih tua panjenengan dan lain-lain. Oke. Gitu. Ya, kita sapa dulu ya. Iya. Selamat pagi, siang ataupun malam kepada semua sahabat Sis and Bro ya dari sini. Bertemu dengan saya Ari Wibowo sebagai Ari Pranoto Coro dan Cucuk Lampah. Ya semoga semuanya berbahagia dan baik-baik saja. Oke, Mas Ari berarti Mas Ari Wibowo seorang Pranoto Coro untuk di perweddingan tradisional ya, lebih tepatnya. Betul sekali. Jadi Pranoto Coro. Pranoto Coro. Kalau dalam bahasa Indonesianya penata acara. Oh, penata acara. Sama dengan MC sebenarnya, cuman kita menggunakan bahasa tradisional Jawa. Oke. Nah, selama COVID ini tuh gimana nih? Terdampakkah atau ya lesukah atau stop dengan kondisi ya ada event atau gimana dong? Boleh diceritain? COVID ya? Iya, COVID. Saya sebenarnya nggak mau dengar bahasa COVID. Ya. Bosen tiap hari di semua media sosial dan lain-lain kita ngomongin COVID. Ya maksudnya sedikit terdampakkah atau gimana sih? Ya kalau tentang itu tentu sama dengan sahabat-sahabat yang lain semuanya terdampak. Tetapi harus disikapi dengan baik. Semuanya adalah kehendak dari sana ya. Dari Tuhan. Jadi kalau job otomatis semuanya berkurang. Oke. Pasti, tetapi menurut kami, saya pelaku budaya Jawa yang identik dengan sesuatu kita harus berusaha bersyukur setiap detik, setiap saat. Jadi apapun yang terjadi tetap saya bahagia. Jobnya sepi nggak masalah, yang penting bahagia, yang penting bisa makan. Amin, benar-benar. Setidaknya ada yang bisa dilakukan di rumah atau kegiatan di rumah ya. Betul sekali. Cuman untuk kegiatan di rumah ya paling makan tidur karena memang tidak banyak yang seperti saya. Saya cuman khusus di bidang pengantenan atau wedding tradisional. Jadi ya cuman itu kerjaan saya. Kalau sekarang dengan kondisi seperti ini, ya alhamdulillah tiap weekend, ya 1-2 sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Lah, ya belum normal, tetapi bisa untuk bertahan. Seperti itu. Ada tapi ya nggak biasanya kan intens tuh. Biasanya set event tuh cuma Sabtu Minggu atau always all the day gitu. Kalau seperti saat ini sebenarnya ini kan bulan Dzulhijjah kalau secara Islam. Kalau bulan Jawa bulan besar.
Oke. Ini biasanya mungkin teman-teman semuanya untuk pendukung acara pernikahan ini kan panen-panennya ini. Iya, benar-benar. Kalau panen seperti ini kadang-kadang bisa sepanjang hari kita job. Wow. Kalau Sepanjang saat hari. seperti ini bisa sepanjang hari kadang-kadang. Tapi yang pasti saya ramainya di weekend lah, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Berarti selama pandemi ini ya ada tapi nggak begitu kayak tahun lalu lah sekenceng-kencengnya di. Betul, pokoknya semuanya sekarang kita kan diajari untuk bersyukur. Apapun adanya diberikan kita syukuri. Kalau dulu mungkin sehari bisa 3 event wedding. Dalam satu hari? Enggak, satu minggu. Oh, satu minggu, kirain satu hari. Satu minggu bisa 3 pengantin, Oke. 3 sampai 4. Sekarang paling satu. Kadang-kadang malah minggu lalu itu malah sama sekali tidak ada. Saya juga nggak ada. Disyukuri. Kita syukuri saja. Nah, ngomong-ngomong Pranoto Coro sendiri tuh Mas Ari terjun di dunia Pranoto Coro tuh tahun berapa sih awal mulanya tuh sampai bisa menggeluti kerjaan ini, sampai cinta dong pasti dengan kegiatan di entertain di budaya Jawanya ini. Kalau saya kan maksudnya kalau saya pribadi kan kurang mengenali lebih dalam walaupun saya orang Jawa. Tapi sering lihat di setiap pernikahan tradisional itu tuh selalu ada Pranoto Coronya. Pranoto Coro. Ini prosesnya untuk saya pribadi. Iya, untuk Mas ini Ari kalau sendiri. saya ceritakan bisa sangat panjang. Oh, nggak apa-apa, kita menamu cerita. Mau 2 jam, 3 jam nggak apa. Jadi saya belajar tentang pernikahan, bukan tentang khusus Pranoto Coro, tetapi belajar adat itu dimulai tahun 2001-2002 lah. Wow, aku masih sekolah berarti. Iya, itu baru mulai belajar kita. Kebetulan saya ikut salah satu konsultan wedding tradisional waktu itu. Nyantrik lah. Oke. 2001. Kemudian sempat nggak yakin juga apakah ini bisa menjadi sandang pangan istilahnya, bisa menghidupi keluarga saya. Waktu itu saya masih bujangan. Oke. 2001. Oh, sekarang udah berkeluarga ya. Sekarang sudah berkeluarga. Oh, kalau gitu saya sudah tua sekali. 2001. Kemudian di situ pasang surut, masih konsultan adat. Oh, Jadi hanya konsultan aja. saya belum menjadi Pranoto Coro ataupun cucuk lampah. Oke. Kemudian semuanya berawal dari kepepet. Kepepet karena? Kepepet saya harus belajar cucuk lampah pertama sebelum menjadi Pranoto Coro. Oh, jadi sebelum jadi Pranoto Coro itu cucuk lampah. Iya. Nah, kalau cucuk lampah itu beda juga ya sama Pranoto Coro? Beda. Oh, Oke. Cucuk lampahnya dulu deh. Cucuk lampah dulu ya. Berarti awal dari sebelum jadi Pranoto Coro, Mas Ari ini jadi cucuk lampah. Nah, cucuk lampah tersendiri di pernikahan tradisional tuh sebagai apa sih? Cucuk lampah disebut juga Aku dengan kepo nih. disebut juga dengan Subo Manggolo. Artinya? Subo Manggolo itu kalau di Babar ini Subo itu orang yang ngerti Subo Sito, sopan santun. Manggolo yang memimpin pasukan, memimpin kirap. Jadi cucuk lampah itu kalau Vivit lihat tuh sering di wedding tradisional, itu yang berjalan yang di depan pengantin. Iya, benar. Itu namanya cucuk lampah. Jadi ketika saya menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit waktu itu terbersit. Saya kebetulan punya kakak seorang cucuk lampah kondang waktu itu. Siapa, Mas? Namanya Mas Ali Marsudi dari Solo. Oh, kalau dari Solo. Ya, itu penari yang sangat kondang dan waktu itu menjadi cucuk lampah di Semarang, nomor satunya Semarang lah. Oke. Walaupun tinggalnya di Solo. Oh, jadi tinggal di Solo terus tapi event selalu di Semarang. Iya, dulu event-event tradisional besar kalau butuh cucuk lampah pasti nyarinya pastilah seringnya dipakai Mas Ali Marsudi itu. Okay. Bahkan sekarang beliau masih menjadi penari yang cukup kondang tingkat nasional, bukan di tingkat Semarang. Kayak perlu kepo ya Mas Ari itu. Kakak. Kemudian karena saya krisis ekonomi waktu itu, krisisnya pokoknya kalau diceritakan panjang lah setelah menikah,
kemudian di sana ekonomi susah, kemudian terbersit apa kira-kira yang ini. Ya kalau kita sering merenung ya, malam-malam merenung. Apa ya kegiatannya? Akhirnya, dulu kakak saya itu seorang cucuk lampah, kenapa saya nggak belajar ke sana? Oke. Kemudian saya izin kepada kakak, Mas, aku tak ajar cucuk lampah piye. Kebetulan kakak saya support sekali, mbok iyo gitu. Kan saya itu sudah sering tolak-tolak job, yang cari pengganti seperti saya itu agak susah. Yang model stylenya seperti kakak saya waktu itu. Karena kebetulan cucuk lampah Semarang, trennya waktu itu sampai sekarang, ini dicari yang muda. Kalau asli dari Solo, dari keraton itu, cucuk lampah itu yang sudah menep, artinya sudah cukup umur. Oh, sudah cukup umur. Tapi waktu itu karena dengan adanya Mas Ali itu, ada tren cucuk lampah yang kirap sambil nembang dan lain-lain itu, tidak banyak yang bisa. Oke. Dan kakak saya, alhamdulillah, dianugerahi wajah yang ganteng lah kakak saya. Mas Ari, adiknya aja ganteng, apalagi kakaknya. Kalau saya lebih muda yang jelas, tapi kalau gantengnya sana lebih berwibawa. Jadi waktu itu tren itu, kemudian saya mulai, karena saya sudah mengenal beberapa perias dan event organizer waktu itu tradisional, jadi akhirnya saya umumkan itu. Saya sekarang sudah mulai cucuk lampah. Itu di tahun berapa itu, Mas? Tahun 2005. Oh, udah 2005 udah. Ini yakin nih seorang Mas Ari tuh mau jadi cucuk lampah, monggo kalau mau cari. Sebenarnya belum yakin. Oh, belum yakin. Ya tadi, karena kan setelah 2001-2002 ikut konsultan, saya ragu-ragu, saya sempat beralih profesi lain. Kerja, kantoran? Saya sempat kerja, ya nggak kantoran, pokoknya kerja lah. Model saya ini sudah nggak pantas kalau di kantor. Jadi saya kerja sampai tahun 2003-2004 itulah. Di situ juga perusahaan tidak, kalau di perusahaan kan tahu sendiri kan, tiap hari masuk. Jadi untuk maaf fee-nya ya tetap terus segitu aja. Naiknya ini langsam. Paling coba lebaran aja tambahan bonus ya. Akhirnya kepepet di perusahaan, kemudian juga sepi juga. Akhirnya itu di 2005 itu timbul angan-angan, saya cucuk lampah walaupun ragu-ragu. Ketika itu ada satu teman perias yang mau mantu. Oh, teman sendiri? Saya kan sudah kenal perias-perias karena saya ikut konsultan. Ada teman perias yang menawarkan satu job. Oh ya Mas, ini ada Bu Sugeng namanya waktu itu. Bu Sugeng mau mantu. Kelihatannya pengen pakai Mas Ari, pengen coba lah karena saya baru. Habis itu? Terus job pertama, saya ingat sampai sekarang job saya pertama cucuk lampah. Jadi Bu Sugeng itu kan pesan berapa bulan nanti baru event. Di antara itu kakak saya telepon yang dari Solo, Ri, kamu sudah berani cucuk lampah? Dia bilang gitu. Wah, ya wani, ya gitu kan. Tapi sing tenanan, karena kakak saya itu orangnya perfeksionis. Jadi kalau tampil harus bagus. All out ya. Namanya Mas Ali Marsudi. Orang datang ke sini aja udah pakai baju yang lengkap ya. Saya ini nggak ada apa-apanya dibanding kakak saya. Kalau cerita panjang, Mas Ali itu orangnya kalau iya. Jadi kalau tampil yang harus maksimal. Nah, elek mending nggak usah. So sudah digitukan dulu. Wah, modar gitu. Betul. Jadi kalau ini ada satu perias yang mau ngasih job ke saya. Sekarang sudah almarhum perias yang itu. Ngasih job saya nggak bisa, dan saya mencoba menawarkan Ari. Kelihatannya beliau mau coba juga. Ya wes, kapan? Nanti bulan April kalau nggak salah. Pokoknya saya masih ingat sekali karena itu kejadian sejarah saya. Awal mulanya ya. Pertama kali saya cucuk lampah. Kemudian begitu sudah dekat ke hari H, kakak saya telepon lagi, mesti sorong. Ya urung saya bilang. Karena memang sama sekali saya asing tentang cucuk lampah. Kan cucuk lampah umumnya tuh basicnya harus penari. Penari ya, benar. Sedangkan saya itu bukan apa-apa, bukan penari. Jadi kakak saya telepon, wis ya urung, lho lha piye? Ya sangko tak rono, saya main ke Solo. Saya main ke Solo, kemudian terus kita cerita, Mas Ali ngobrol lah.
Jadi ada ritual khusus, bukan ritual khusus lah. Kalau umumnya kita diajari tari, tapi di situ kakak saya itu orangnya pendiam. Jadi kami sebenarnya jarang sekali ngobrol tentang macam-macam, jarang sekali, kecuali kalau pas Lebaran kita ngobrol. Tapi kalau sehari-hari itu berdua biasanya jarang ngobrol. Itu entah kenapa. Malam itu kita ngobrol itu sampai dari sore sampai pagi. Sore sampai pagi? Ya. Nggak tidur tuh Mas? Nggak, sore sampai pagi sampai subuh. Jadi heran kakak saya, cuman bukan ngajari tari juga, cuman cerita. Tapi lebih sharing ya, lebih seperti banyak dia obrolan. dongeng di Semarang itu cucuk lampah itu adalah begini. Kemudian biasanya begini. Untuk di Semarang harus seperti ini. Jadi macam-macam itu saya nggak tahu, kita ngobrol itu sampai nggak terasa itu sampai pagi, sampai subuh, dan tidak diajari satupun untuk prakteknya. Cuman pokoknya cerita lah, cerita. Saya jadi teringat, kalau di Jawa itu dulu ada namanya satu tokoh Jawa, mungkin kalau spiritualis Jawa pasti kenal namanya Syekh Siti Jenar. Ini kemana-mana ya? Saya nggak tahu. Saya anak milenial. Itu dulu itu waktu itu satu sunan gitu, namanya Sunan Bonang, mengajarkan ilmu pada Kalijogo, Sunan Kalijogo. Tahu kalau Kalijogo. Itu Siti Jenar itu numpang mendengarkan saja babaran ilmunya itu. Numpang mendengarkan kan, Siti Jenar, Siti itu lemah, Jenar itu kan kuning, jadi lemah dari lemah kuning. Cuman ikut di kapalnya, cerita di dongeng itu dengan mendengarkan ilmunya meresap ke situ, dan alhamdulillah saya diajari dengan itu kok langsung seperti sekarang. Nah, kemudian menjelang pagi itu kakak saya lah terus siap, insya Allah siap saya gitu. Wis duwe pakaiane, terus sudah punya kostum. Ya belum. Akhirnya kakak ya udah tuh ambil di sana, diambilkan oleh Mbak Yu. Iki hari jebok iki sak pengadeg pakaian. Jadi saya dikasih 3 beskap waktu itu. Saya masih ingat sampai sekarang pun masih disimpan. Masih dan masih cukup saya pakai karena ukuran saya tidak berubah. Kemudian terus iso make up. Ya belum, dikasih alat make up komplit. Akhirnya sudah berani, sudah punya pakaian pengadeg, sudah dikasih ilmu walaupun dengan ngobrol tadi ditransfer ilmu. Akhirnya tibalah di hari H. Bulan April tahun 2005, saya pertama kali ngejob. Kalau di Semarang ada satu gedung di Watugong, Balai Diponegoro. Iya tahu. Pertama kali di situ. Jadi langsung pertama event besar. Gedungnya lumayan gede loh itu di Diponegoro. Gede untuk event pertama. Akhirnya event kan jam 11 biasanya. Biasanya kita siap 1 jam sebelum acara, tetapi di situ saya datang jam 6 pagi. Loh, kan siang Mas acaranya. Saya datang jam 6 pagi karena saya akan ngitung langkah saya menuju ke karpet, dari red carpet, dari pintu masuk menuju ke pelaminan. Istilah sekarang GR ya, GR sendiri, bersih gitu. Sendiri. Waduh, saya hitung, kemudian saya akan dibekali lagu Jawa, Gending Jawa. Gending kirap itu yang umum namanya kan Langen Gito Sri Nalendra. Di situ saya setel lagu itu, sudah pakai handphone waktu itu, setel berapa lama saya jalan dari depan menuju ke pelaminan. Berulang-ulang saya coba berapa langkah, berapa lama itu, jam 6 itu saya coba terus. Luar biasa ya perjuangan. Jam 6 pagi loh. Iya. yang lain belum pada datang, Mas Ari udah nyampe sana. Di sana kemudian dapat perkiraan karena gending itu kurang lebih waktu itu durasi lagu itu sekitar 11 menitan. Jadi saya sudah mencoba untuk prosesi itu sekitar 7-8 menit berulang-ulang itu. Sampai jam? Enggak, pokoknya sudah berulang-ulang itu terus udah yakin lah. Istirahat. Biasa berhenti, kemudian make up, persiapan macam-macam, akhirnya jadi. Tibalah saatnya itu, jam 10 pengantin datang. Saya melakukan kirap, ternyata saya stres demam panggung di situ. Berarti grogi ya, benar-benar. Itu kaki saya, itu untuk melangkah itu seperti bobotnya 50 kilo. 50 kilo tak kira. Jadi saya seperti nggak kuat jalan karena badanku, waduh, gemetar sekali.
tahun 2005. Sampai-sampai yang mestinya saya 8 menit sampai di pelaminan, itu gending habis saya baru sampai di tengah. Lucu ya? Harusnya kan 11 menit itu paling mentok ya, tadinya kan DR-nya 8 menit ya. Ini baru sekarang loh saya cerita. Oke. Kecuali orang-orang dekat ya saya cerita, ini rahasia sebenarnya. Waduh, jadi gendingnya habis sampai di situ. Kemudian ada Pranoto Coro disambung lagi gending. Jadi mungkin sekitar 2 kali lipat saja, 15 menit saya baru sampai pelaminan. Itu stres. Begitu turun dari panggung, saya langsung pamit dengan perias. Bu, Nyun Sewu, saya pamit. Lu nggak makan dulu? Nggak, saya gitu. Pulang saya tidur, stres. Mikir. Enggak, tapi dikasih amplop. Langsung sudah mas ini transportnya. Sampai maghrib, hampir maghrib saya dibangunkan oleh istri saya. Mas, maghrib. Bangun, terus saya bangun, duduk lenger-lenger ya. Terus istri saya gini, Mas, apa amplopnya rak kleru? Apa amplopnya tadi tidak salah? Bila kenapa tuh? Kok banyak gitu? Iya, tahun 2005 itu saya, loh kok banyak lah berapa? Saya dikasih 400.000 waktu itu. Waktu awal pertama kali saya cucuk lampah dikasih 400.000 itu saya kaget karena saya di luar prediksi saya cucuk lampah itu apa sih mosok jalan segitu. Terus pulang itu menggugah semangat saya kembali. Terus waktu itu ya mulai pasang surut, kemudian mulai ada lagi sampai dengan tapi tarifnya turun. Wah. Karena kan ternyata saya kan mulai jalan tuh. Ada yang mas ada budget 100.000. Oh iya gitu. Mau gitu kan. Kita memang tidak pasang tarif waktu itu. Kemudian sudah mulai jalan dan mulai bersemangat karena sebulan tuh kok dan yang bikin semangat tuh jatuh seperti bulan sekarang, bulan besar. Waktu itu panen saya luar biasa sampai per bulan itu bisa dapat lumayan banyak lah punya simpanan. Wih, luar biasa sekali. Akhirnya mulai semangat lagi. Sudah saya memutuskan untuk profesi itu bisa menghidupi keluarga saya. Itu semangatnya tuh di tahun berapa itu masih ingat nggak? Bener-bener yaudah ini aku kerja di sebagai Pranoto Coro tuh bener-bener bisa memotivasi untuk cucuk lampah dulu. Pranoto cucuk lampah ya. Jadi di akhir tahun 2005-an lah, pokoknya bulan besar seperti sekarang ini. Bulan Dzulhijjah, bulan potong kurban itu loh. Di situ dapat banyak. Sampai tapi tarifnya yaitu yang semula pertama 400.000 sudah menjadi 100, naik lagi 150, ada 250 macam-macam lah bervariatif tergantung siapa yang ngajak. Dan berapa bulan setelah itu kakak saya telepon lagi. Ri, ini gini, jadi dulu Prias dulu, Buning Eri namanya tapi almarhum. Buning Eri itu pesan cucuk lampah lagi. Saya mau kasih kamu, beliau kelihatannya tidak mau gitu. Lihat no mas, rupanya dulu kurang berkenan. Jadi tidak cocok dengan angan-angannya karena saya adiknya Ali Marsudi yang notabene cucuk lampah kondang dan bagus. Ternyata kok metune elek mau karena stres pertama kali. Grogi ya. Grogi. Tapi gini jangan khawatir, saya sudah bilang ke Buning kalau sekarang Ari sudah tidak seperti Ari yang lebih bagus daripada yang dulu. Ya. Akhirnya dipakai lagi oleh Buning. Alhamdulillah beliau berkenan untuk yang kedua. Tapi beliau juga bilang tapi gini Ri, ini tidak seperti dulu. Kalau dulu saya ngasih yang tadi nominal segitu, sekarang kita sesuaikan. Jadi saya mulai dari bawah lagi. Akhirnya ya mungkin Vivit tahulah setelah itu tanya Prias akhirnya berapa tahun kemudian kakak saya itu jobnya sepi di Semarang. Mas Ali Marsudi ini agak dilema juga sebenarnya. Karena beberapa Prias melihat saya sudah agak cocok dan saya kan niru kakak saya. Jadi gayanya hampir sama. Ilmunya yang udah disampaikan obrolan itu keserap lah intinya. Iya, gitu. Hampir sama. Dan karena budgetnya saya lebih murah karena saya di Semarang. Akhirnya banyak Prias yang beralih ke saya.
waduh piye iki, saya bingung juga loh kakak saya telepon kakak saya orang yang bijaksana sekali, ya nggak apa-apa itu rezekimu. Saya ada yang lain untuk Semarang. Hampir semua sekarang perias yang dulu pakai kakak saya, hampir semuanya beralih ke saya. Jadi itu satu yang, aduh piye kok malah jadi kakak saya malah Semarang tidak begitu laku, karena saya kan lebih murah. Akhirnya menurut beberapa teman, akhirnya saya menjadi kiblat cucuk lamar Semarang waktu itu. Jadi merek saya itu, brand saya, itu sampai sekarang pun masih cucuk lampah sebenarnya. Oke, jadi benar-benar ya kalau nyari Mas Ari sampai sekarang masih diingat sebagai cucuk lampah. Sebagai cucuk lampah. Tapi tetap masih nerima atau enggak kalau untuk sekarang? Masih. Oh masih ya, tetap karena ya. Untuk cucuk lampah itu kan saya sih kalau bakalnya cucuk lampah dulu. Sampai sekarang pun masih banyak yang cari saya sebagai cucuk lampah. Jadi perjuangan yang luar biasa sekali. Mas Ali Marsudi kakak saya itu juga bangga juga. Yang ngatasé hari iki opo sih mbiyen wong joget ora gelem, nembang ya ora iso. Pertama kali event malah grogi. Dan untuk Semarang kan karena kiblatnya Mas Ali, biasanya mau naik itu kan pakai tembang. Itu tidak banyak yang bisa. Akhirnya karena saya niru, terus hampir plek. Kalau orang-orang yang tidak ngerti tentang auranya seperti apa, spiritualnya seperti apa itu tidak tahu, kecuali orang-orang yang ilmunya tinggi baru tahu bedanya, tapi yang biasa tidak akan tahu. Bahkan beberapa orang nyangka keliru tentang saya dan Ali dengan kakak saya. Kelirunya? Hampir mirip kalau sudah menggunakan begini. Oh, kalau udah pakai beska, pakai apa namanya ini? Aduh, belakon. Nah, itu hampir mirip sekali, 11-12. Ya kan kakak adik. Iya, yang tidak tahu bahkan sering kali keliru. Lu ki Ali Pari gitu. Tapi yang sudah orang-orang yang ilmunya tinggi sudah tahu lah, kok ini Ali ini lebih, Mas Ali itu lebih matang, lebih auranya lebih luar biasa.